Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One 6.1 Jaren Motor Real Son of Jogja. Selamat sore. Selamat sore Kence Muda. Live longer stay younger. Ya iya bener banget. Tapi selamat sore Kence Muda ya. Yes, balik lagi barengan sama Edward Bagas. Ada siapa lagi Pak? Sebutin dong Pak namanya. Dan siapa? juga ada Toy Gregory. Nah, sore hari ini bener banget. kita bersama si Dilan, si Bagul, Jajan Deso, Milang Kori. Pak jadi tepok-tepok dong Pak mejanya Pak. Saya lama banget Pak gak ketemu meja kayak gini Pak. Aduh jangan Kayak anak lupa. SD, coba. Pak, jangan Pak, sensitif banget Oh, Pak. iya, Pak, iya, jangan keren, Pak. keren. Jangan Pak. Yang dimana ini kita bakal balik lagi kan udah hadir Yoi. lagi ya si Dilan ini untuk nemenin kamu semua. Yang dimana Pastinya. mungkin kamu masih asing kali ya. Ada yang belum tahu, ada yang belum Bener. kenalan mungkin sama si Dilan ya. Kurang manis kamu ya, asing banget tuh. Asin. Itu asin Itu ya. asin. Jadi si Dilan ini adalah program dari Dinas Koperasi dan juga UKM DIY dengan tujuan memberikan pencerahan bagi masyarakat nih. Tentang apa Toy? Tentang kebijakan pembangunan daerah melalui dana keistimewaan dengan menggali kearifan lokal yang memiliki nilai universal dalam membangkitkan perekonomian daerah yang berpijak pada adaptasi kebiasaan baru. Salah satunya apa, Bang? ada yang namanya melakukan kolaborasi lintas sektor terkait kebijakan pembangunan wilayah nih. Dan kali ini Dinas Koperasi UKM DIY berkolaborasi barengan sama Badan Kependudukan dan juga Keluarga Berencana Nasional Betul. atau yang sering kita kenal dengan BKKBN DIY dengan tema bantu banting. Anda kalau kayak gitu nanti kita baku hantam. Jangan kayak gitu Pak. Anda jangan kayak gitu dong. Katanya bantu banting, Pak. Pak, itu ada kayak kesurupan tadi Pak. Oh, iya, iya, Jangan iya, gitu iya, dong. iya, iya. Bantu banting kayak Muda kolaborasi program pengentasan stunting melalui pemberdayaan koperasi dan UKM DIY. Nah, nih ya kanca muda Benar. nih. Stunting itu apa? Saya sebenarnya asing banget ya nama sama hal stunting ya. Oh, kayak stunting tuh kayak gini guys kalau Karena misalnya- stunting itu udah saya sendiri kayaknya. Iya lagi ya. Enggak dong. Tapi kalau kita ini hasil googling ya. Jadi, Kalau hasil googling yes. stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis Yes. dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar. Oh. Gitu, Pak. Standar motor. Wah. Jangan dong, Pak. Kalau itu mereng saya nanti ya. Apalagi kalau nggak standar tengah. Nah, Iya. tinggi badan tuh ternyata hanya penunjuk fisik. Tapi ternyata Kanca Muda Wah. ada dampak lain loh yang gak kalah mengkhawatirkan dari stunting. Stunting atau stunting nih sebenarnya. nih ya. Nanti kita tanya Bener. pokoknya ya. Yang jelas adalah hambatan perkembangan kognitif dan juga motorik serta gangguan metabolik pada saat dewasa sehingga beresiko menderita penyakit tidak menular. Nah, menurut hasil survei status gizi Yoi. Indonesia di tahun 2022 yang dimana itu kemarin Gajah Muda ya, baru tahun kemarin, prevalensi stunting di daerah istimewa Yogyakarta di angka 16,4%. Wih. Kemudian pada tahun 2022 juga Bener. angka stunting daerah istimewa Yogyakarta mengalami penurunan sebesar 0,9%. Tetapi ada kenaikan stunting di 2 kabupaten. Di mana aja tuh, Gong? Yang pertama ada di Gunung Kidul Kanca Muda. Betul. Ini di angka 23,5% atau naik 2,9%. Dan yang nomor 2 ada Kulon Progo di Betul. angka 15,8%. Yang dimana ini naik 0,9% nih Kanca Muda. Kira-kira ada apakah di South Mountain dan juga West Prog gini ya? Alias Gunung Kidul dan juga Kulon Progo. Bener, kiri terus ya. Hah? Gunung Kidul. Kidal Pak kalau itu. Kidal. Kalau itu kidal ya. Oh, maaf. Nah, kira-kira apakah peranan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY bersama BKKBN DIY juga pastinya Kanca Muda untuk memerangi dan mengurangi kasus stunting di daerah istimewa Yogyakarta. Dan sore ini Yes, bener banget. Kita sudah hadir nih. betul, jadi gak cuma saya aja yang cantik di ruangan ini ya Kanca Muda ya. Iya lagi. Nggak gitu dong. Tapi bener banget Kanca Muda sudah hadir di depan kita berdua nih, di depan kalian semua Kanca Muda.
Ada hadir narasumber kita, ada Dr. Yuni Hastuti Ningsih, SKM MKes dari BKKBN DIY. Betul. Dan juga ada Mbak Ratna Listiani SSI dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Selamat sore. Selamat sore. Aduh, manis Aduh. banget, Pak. Iya, cakep banget. Boleh langsung break aja nggak sih kita? Aduh, jangan dong. Tapi gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Baik-baik aja ya Baik kan? aja walaupun Sehat ada ya? yang nggak jadi tercantik ya di sini. Aduh. Bagong emang lagi pengen jadi tercantik Bener banget. banget, apalagi dengan kumis tipis saya ya ampun. Kayak Iis Dahlia kalau Iya, Bagong. aduh cantik banget tuh buat saya tuh ya. Tapi kalau ngomongin tadi tuh Ini dulu ditanyain dulu, Pak. apa? Bacanya benar nggak stunting apa Iya, stunting bener. sih Stunting sebenarnya? atau stunting? Ya, monggo ya. Bacanya stunting. Oh, Stunting ya stunting. benernya ya. Stunting. Oh, berarti kalau baca stunting salah Tulisannya ya. stunting. Stunting. Bacanya stunting. Iya. Itu. Tapi kalau menurut hasil Google saya tadi bener nggak sih Mbak Yuni ini? Iya. Stunting itu adalah apa sih sebenarnya gitu? Iya. Eh, Stunting itu gagal tumbuh pada bayi terutama ya, Oke. terutama baduta atau balita akibat adanya kekurangan nutrisi. Terus kemudian bisa jadi karena infeksi yang berulang. Jadinya pemberian nutrisinya itu juga karena jangka waktunya lama dia nggak dapat intervensi nutrisi itu. Oke. Jadi kalau cuma sehari, seminggu itu nggak menyebabkan stunting. Tapi udah sering lama sekali dari dalam kandungan sampai kemudian dia lahir bayi, itu nutrisinya kurang yang dibutuhkan untuk perkembangan otaknya. Nah itu jadi stunting. Oh, itulah akhirnya mengapa program stunting itu penting banget ya. Penting banget Penting karena dia mempengaruhi otaknya nanti sampai besar. Jadi nanti akibatnya gara-gara perkembangan otaknya saat bertumbuh, jadi otak itu bertumbuh maksimal itu sampai usia 2 tahun. Jadi ibaratnya kalau lihat bayi itu kan ubun-ubunnya membuka itu. Iya. Ya. Kan kita lihat kalau bayi lahir masih embut-embut gitu ya. Iya betul. Embut-embut apa embuk-embuk gitu ya. Tapi sampai sekarang nggak sih? Iya masih. Coba dicek. itu namanya gula. Itu gula. Nyenyek juga kalau nggak salah. Coba. Iya. betul, Jadi 2 betul, tahun itu menutup artinya udah nggak berkembang, masih ada perkembangan sampai ini ya 10% sampai 20%. Tapi 80% itu antara dalam kandungan sampai 2 tahun. Wah, krusial banget berarti ya di Iya. range usia seperti itu ya, Iya. sampai 2 tahun ya. Iya. Tapi kalau ngomongin tadi pentingnya adalah stunting. Sebenarnya upaya-upaya nih untuk kita mencegah stunting tuh sebenarnya Betul, ada apa aja sih? Kayak misal Tadi dibilang harus dijaga dari dalam dari kandungan dalam kandungan. sampai maksimal ya Mbak ya 2 tahun ya. 2 tahun itu bisa dikoreksi. Saat misalkan ada bayi stunting umur 1 tahun, Yes. maka dia bisa dikoreksi, masih bisa dikoreksi menjadi tidak stunting. Tapi kalau sudah 2 tahun lebih biasanya menjadi stunted, sudah stunting. Sudah jadi bayi stunting dan itu kemungkinan besar dia akan tumbuh menjadi pendek gitu, tidak tinggi. Kemudian juga nanti ada beberapa penyakit yang akan dideritanya nanti banyak. Kemudian secara IQ dalam penelitian itu lebih rendah daripada teman-temannya di sekolah. Makanya kemudian ya itu yang dikhawatirkan pemerintah, nanti generasi seperti apa kalau nggak pinter-pinter gitu. Oke. Nah, untuk mencegah itu gimana tuh? Nah, untuk mencegah ini penting terutama bagi generasi muda nih Benar. yang masih remaja. Jadi kenapa kalau di sekolah sekarang kok harus minum apa ya, penambah darah seperti itu ya? Nah, awamnya gini, kalau kita remaja anemia itu kalau terutama remaja putri ya, Iya, betul. nah itu kan sebesar nanti melahirkan anak stunting gitu. Oh. Awamnya gini. Kalau sel darah merah itu ya, kemudian karena minum penambah darah ya, sel darah merah itu kan fungsinya untuk transportasi ya, membawa nutrisi-nutrisi ke seluruh bagian tubuh gitu kan. Jadi kalau misalkan sisi akomodasi transportasinya itu kurang banyak, stok kemudian kalau dia hamil gitu kan, otomatis kan kurang. Akibatnya bayinya kecil. Nah makanya ibu hamil wajib minum penambah darah. Penambah darah. Seperti itu.
karena yang diperlukan untuk suplai makanannya kenceng. Iya. gitu. Makan jambu Makanya Pluto gitu ya. Iya. Emang Iya iya? kan? Iya nggak sih, Pak? Emang iya? Oh iya. Penambah darah, Pak. Emang iya? Saya nggak tahu. Nah kalau Saya DB tahu. loh, Anda kalau DB kan minum jus jambu. Saya minum sari kurma. Wah, ya itu juga boleh. Iya, Nggak boleh. tahu tuh. Pokoknya disuruh minum aja. Oh iya. Oke. Itu tadi baru sebagian kecil tapi ya untuk proteksi pencegahannya ya. Mas Bagas tahu nggak ketahuan mana ini yang resiko stunting remaja? Yang Kalau kayak dia ukur lengannya Iya. itu kurang dari 23,5 cm. Nah, dia tuh meteran baju itu. Enggak. Sorry bro, gimana bro? Toilet di mana, Bro? Hah? Toilet di mana? Itu bro. Oh, tetap gak kelihatan ya. Yang sana juga ada bro. Oh, tetap gak kelihatan. Oke, remaja bisa dilihat dari ukuran lengannya berarti ya. Remaja putri. Remaja Remaja putri. putri. Lengannya itu lingkarnya tadi 23,5. 23,5 Iya. cm. Iya. Itu minimal atau minimal ya? Minimal. Nggak boleh kurang. Jadi kalau ala-ala Korea yang kecil-kecil itu kasihan banget. Takutnya nanti stunting kalau hamil. Jadi memang harus agak gemukan mungkin ya. Oh iya. iya. Atau ya kalau remaja lagi remaja nggak apa-apa sih gitu. Nanti kalau udah mau hamil baru program gemuk gitu mbak ya. Iya. Makanya kalau mau pengantin baru Heeh. itu bukan prewednya sebenarnya. Karena bibit-bibit telurnya kalau perempuan sel telur sperma itu sebenarnya dibuatnya 3-6 bulan sebelumnya. Jadi sebelum malam pertama itu harus makan yang bergizi sebenarnya, yang betul. Untuk menciptakan Itu ya. Itu ya, makanya. Poin. bibit-bibit unggul. Nah, Itu. Nanti mungkin bisa makan bareng sama kita berdua. Iya, betul. Iya kan? Buat yang cowok-cowok, Nah, yang buat cowok-cowok, yang cowok-cowok. Ya. Bawa pasangannya juga boleh. Boleh, Kita boleh. temenin makan kalau nggak doyan makan. Bener. Dijamin bener. ngukok ketemu sama kita ya nanti ya. Iya dong. Itu tadi kan salah satu bentuk untuk Pencegahan. pencegahan ya. Pencegahan. Tapi kalau ngomongin pencegahan sendiri ada berapa bentuk sih pencegahan stunting itu sebenarnya? Kalau pencegahan itu kan dari mulai siapa dulu yang dicegah, keluarga oke. resikonya. Kalau dari remaja tadi, Ya. ya kan. Kalau dari ibu hamil juga jangan sampai stunting, nutrisinya harus protein hewani terutama ya. Oh, Dari harus itu kan hewani berarti ya? protein hewani untuk perkembangan otak. Kemudian bayi yang lahir itu wajib ASI sebenarnya. Wajib ASI. Iya, penelitian beberapa menyebutkan bahwa anak yang minum ASI itu resiko stuntingnya lebih rendah dibanding yang tidak diberikan ASI. Iya. Saya dulu air tajin kayaknya ya. Tapi setiap bayi yang lahir itu punya resiko stunting semua ya berarti? Punya, walaupun Oke. dia dilahirkan normal Yes. dan usia maksudnya lahir dalam bobot 3 kg misalkan, sebenarnya dia tidak stunting, tapi dengan berjalannya waktu bisa jadi anak stunting. Kalau tidak Kalau terpenuhi tidak tadi. Terpenuhi. dipenuhi nutrisinya. Sampai usia 2 tahun itu Iya, tadi. 2 tahun. termasuk kalau ibu hamil itu pencegahnya dengan memeriksakan diri ke dokter atau fasilitas layanan kesehatan karena untuk melihat nih pertumbuhan. Karena kan nggak kelihatan kalau di dalam perut. Iya. Nah, Oh, iya, makanya harus betul. di USG diameter kepalanya tumbuh normal nggak sama dengan usianya gitu. Oh. Kalau nggak tumbuh harus digenjot, biasanya diberikan tambah-tambahan vitamin, disuplemen gitu kan, supaya Iya, kemudian iya. dia tumbuh normal seusianya, sesuai dengan usianya. Oh, seperti itu ya. Tapi itu kan tadi kan fokusnya ke ibunya terus nih. Ibunya terus. Padahal kan kalau hamil kan penyebabnya kan ada bapaknya juga Ada ya bapaknya. di situ Iya. ya. Tapi betul. bapaknya kalau ini kan tadi kan dari ibunya. Kalau Iya. bapaknya ini buat Bapaknya. Nah, ini tidak ada nih buat perokok. memberikan Betul. Iya. Jadi Kalau saya kan tadi udah paham ibunya ya. aduh. Ini buat Anda dengerin deh bapaknya ya. Maafin ya, Dok. yang pertama itu bapaknya harus bertanggung jawab yang jelas ya. Jelas. Oh, jelas, Jangan jelas, sampai nggak tanggung jelas. jawab loh Iya. ini, kan. Kemudian kalau misalkan merokok jangan berdekatan merokoknya di dengan ibu hamil. Berhenti aja kan. Iya. Berhenti. Kalau bisa berhenti alhamdulillah. Atau dekat dengan anak kecil bayinya. Kalau bisa jauh di luar gitu kan. Ada areal sendiri gitu Iya, berhenti ya. karena beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa asap rokok itu juga menyebabkan itu gitu. Wah, Dan penyakit-penyakit bronkitis. Kemudian nggak iya. doyan makan kan? Oh, Tuh kan iya. kalau Iya, anak iya, kecil iya. batuk-batuk biasanya kurus-kurus ya. Iya. Nah. Iya, makanya karena asap rokok nggak boleh. Ayahku. Anda perokok ya. Anda ngomong ayahku lucu banget. Kemudian ini
kalau untuk peran ayah ada yang lebih penting nih Apalagi tuh? sebenarnya. Jadi banyak perempuan hamil atau dia melahirkan punya bayi itu stresnya tinggi. Nah, kasih oke. sayang suami, kemudian dia memberikan support itu Iya. penting. Saat dia perempuan merasa sendiri ada mom syndrome gitu kan, stres. Biasanya perempuan hamil atau yang menyusui dia nggak doyan makan, males karena sebenarnya stres. Tanpa disadari karena ada perubahan hormon ya. Tapi dengan peran suami, kasih sayang, disayang-sayang gitu biasanya terus mereka membaik dan lebih sayang sama anaknya. Gitu. Oh, oke, Gitu. oke. Pernah denger nggak ada ibu ngebunuh ibu anaknya yang- dan sebagainya? Rata-rata pernah tuh. karena konflik sebenarnya dia bermasalah dengan pasangannya. Kemudian Oke. anak menjadi pelampiasan. Oke. Makanya hati-hati. Itu kan tadi kan cara pencegahannya. Tadi sudah cara pencegahannya, terus apakah dari BKKBN-nya sendiri pun juga ada program untuk pencegahannya itu atau ya udah kayak gitu aja? Ada dong pastinya. Ada pastinya. BKKBN Perpres 72 kemarin sama Pak Presiden Jokowi kan ditunjuk sebagai koordinator percepatan penurunan stunting. Nah, karena kita ditunjuk sebagai koordinator, maka kita mencoba untuk mengajak kolaborasi semua pihak untuk bersama-sama menurunkan stunting. Contohnya dengan Dinas Koperasi ini gitu. Melalui sebenarnya stunting itu diatasi dengan 2 jenis intervensi. Ada intervensi spesifik, ada sensitif. Nah, spesifik itu apa? Spesifik itu yang intervensi langsung, yang langsung dimakan. Nah, itu biasanya makanan yang bisa berakibat secara langsung kepada anak-anak stunting atau risiko stunting. Nah, itu dari makanan. Yang tidak langsung itu namanya intervensi sensitif. Contohnya bedah dapur, penyediaan air bersih gitu. Sanitasinya, Harus membeli bedah, benar. diperbaiki. Nah, itu apa ya yang tidak langsung. Nah, Tapi nggak kolaborasi sama bedah rumah kan? oh iya juga. Heeh. Oh, iya juga Kita dengan ternyata. mitra-mitra lain ada bedah rumah. Oh. Iya, di seluruh Indonesia itu termasuk bagian Wow, dari pencegahan. Saya kira enggak loh. Itu Oh, beneran. nice. Serius. Nice. Keren ya. Serius, wow, keren sekali aja udah ya. Iya, Wow. termasuk penyediaan air bersih di Gunung Kidul begitu. Oh. Dengan mitra-mitra kita yang lain juga. Wow. Baru tahu nih informasi ini Gajah Muda. Info A1 nih Gajah Muda nih. A1 nggak main-main. A1 kalau nih yang nggak main-main ini. tuh ya. Tadi ada 2 intervensi spesifik sama sensitif. Betul. Kalau spesifik dari kayak makanannya Iya. yang secara langsung. Itu tadi ya. Bener. Asupan gizi buat sang Iya, ibu ya pencegahan berarti. Dan anaknya infeksinya, juga ya. pengobatannya, itu pokoknya yang dimasukin mulut ya rata-ratanya itu tuh. dia. Oke, yang sisanya yang lainnya adalah sensitif Gajah Muda. Sensitif. Bener banget, itu yang tadi kayak penyediaan air minum bersih, Iya. terus sanitasi yang bersih juga. Betul. Pokoknya ya yang Semuanya ya? bener semuanya Gajah Muda. Berarti ada 2 itu aja Atau ada ada yang lain? Iya, cuman 2 itu intervensinya, tapi nanti dibagi kan gitu kan, langsung secara tidak langsung. Jadi termasuk edukasi itu Oh, sensitif. oke. Oh. Edukasi ke masyarakat, memberikan pemahaman tentang pola asuh gitu. Oke. Ya, kalau di BKKBN kita ada tim pendamping keluarga yang ada di setiap kelurahan. Nah, itu mendampingi keluarga resiko stunting. Jadi kalau keluarga resiko stunting itu sebenarnya belum stunting juga, tapi dia beresiko. Diketahuinya karena dari- 4T. Nah, ini dia berarti nih T. ya. Ayo 4T. tebak apa T? Tahu, Telur, tempe. tempe, tahu, materong gitu ya. Kalau saya kayak yang terakhir tepong. itu enak. Itu enak. Lebih mahal. Nah, kalau ini 4T-nya apa nih? Iya. Jadi nggak boleh ngelahirin yang terlalu tua. Nah, Usianya batasannya? usianya 35 tahun. Kalau udah 35 35 tahun biasanya itu resiko tinggi ibu untuk melahirkan. Termasuk untuk pertumbuhan janin, kan kita semakin tua organ tubuh kita sudah mengalami penurunan. Iya, Hormon-hormon turun ya. Kalau yang diperlukan bayi itu yang kondisinya fit, nah itu sampai 35 tahun untuk ibu. Nah, itu yang pertama, terlalu tua. Terlalu muda nggak boleh juga. Batasannya juga berapa tahun Batasannya. tuh? Ya, untuk perempuan sekarang 20 tahun, untuk laki-laki mungkin 21 tahun ya, sudah ya, sudah Oke, naik ya. sudah naik. 20 tahun tuh berarti lepas SMA ya udahan ya? Iya, sudah. 20 tahun enggak dong, kuliah. sorry, Kuliah. 21 tahun perempuan, laki-laki 25 kayak sekarang. Itu tadi terlalu tua tidak boleh, terlalu muda juga tidak Iya. boleh. Benar. Masih ada 2T lagi nih, Mbak. Terlalu sering melahirkan, anaknya banyak. Oh. Kayak kucing ya berarti. Gitu dong. Soalnya dulu kan ada kan yang banyak anak banyak rezeki. Iya. Kayak gitu. Berarti ada maksimalnya itu berapa? Iya.
Kalau kami sih masih 2 anak lebih sehat ya 2 anak sebenarnya. lebih. Heeh. 2 anak Lagian cukup sekarang ya. KB itu bukan keluarga berencana yang gini. Untuk keluarga berencana itu mikirnya bukan kontrasepsi ya, tapi keluarga berencana itu merencanakan sebuah keluarga menjadi keluarga yang berkualitas gitu. Sekarang. Jadi merencanakan kehidupan berumah tangga dari mulai sisi finansialnya, dari kesehatannya, masa depannya itu ditata gitu. KB itu namanya. Wow. Saya sudah pusing ya ngomongin keluarga ini. Satu T lagi ya. Oh iya, satu lagi. Ayo apa? Terlalu dekat. Nah, Jarak jarak anaknya nggak Oh, boleh. oke. Baru seumur 7 bulan terus hamil lagi. Nah, itu terlalu dekat. Sambil menyusui, sambil hamil. Aduh. Itu biasanya rata-rata yang terlalu dekat itu yang berisiko stunting. Oh, gitu. Oh, terlalu berarti Dan minimal jarak usia ya ini ya. 7 bulan ya. Minimal berapa tahun tuh, Bu? Kalau yang sebenarnya yang ideal tuh 3 tahun. Ya. Ideal 3 tahun ya 3 berarti tahun ya. jaraknya. Idealnya 3 tahun. Oh, tuh. saya 10 tahun kalau. Saya sama kakak saya 3 tahun, sama adik saya 6 tahun. Iya, 3 tahun, 3 tahun setengah itu ideal. Ideal. Masih ideal. Oke. Itu ya kalau ngomongin pencegahan tadi itu ya. Resikonya tadi ada 4T itu tadi ya, Mbak ya. Iya, yang disebut keluarga risiko stunting saat dia mendapati dirinya termasuk di dalam 4T tadi. Punya anak lebih dekat itu sudah resiko. Terus melahirkan terlalu tua, resiko. Terlalu muda, resiko gitu. Nah, kadang informasi-informasi seperti itu kan yang ada mungkin belum sampai atau mungkin belum dipahami mungkin sama beberapa masyarakat. Bener banget, mungkin bener sebenarnya banget. ya. Alright. Kemudian ada apa lagi nih untuk kita melakukan untuk pencegahan stunting ini, Mbak? Kalau anak muda ya, ini kan kancah muda yang dengerin ya. Betul. Nah, jadi dari pergaulan ya. Kalau pertama ya jangan bergaul dengan anak-anak yang toksik lah terutama yang membawa pengaruh buruk gitu kan. Karena kan hidup itu kan harusnya kan direncanakan masa depan itu dengan baik karena kan panjang kan. Jadi mulailah dengan produktif gitu kan. Terus membuat hal-hal positif, beraktivitas gitu kan yang positif-positif. Kemudian ya paling tidak memikirkan bangsa ini ke depan lah. Jadi kadang-kadang bukan buat diri sendiri, tapi apa jadinya bangsa ini kalau saya tidak mulai dari diri sendiri, menciptakan generasi, ibaratnya kan, melahirkan anak-anak yang hebat gitu kan. Betul. Oh iya. Mbak Ratna bentar ya, Mbak ya. Dari tadi narasumbernya 2 tapi kan masih terlalu fokus banget nih karena cowok-cowok belajar butuh kalian paham, menggali informasi belajar. masa depannya lebih baik. Betul. Tapi tadi ada tuh yang pas Yang kamu tadi bercanda ternyata salah. Iya, Ternyata yang apa salah. sih yang tadi bapak apa anak jadi stunting? asuh anak ternyata Iya. lain. Sebenarnya apa sih Mbak itu? sebenarnya? Ini kan memang kita emang Oh iya. Sekarang kita lagi menggaungkan bapak asuh anak stunting. Itu gini, karena kan nggak semua masyarakat itu kan mampu ya. Nah, untuk mendapatkan akses protein hewani. Protein hewani bisa telur, ayam, ikan, daging gitu kan. Nggak semua bisa beli setiap hari. Padahal itu yang paling dibutuhkan dalam perkembangan otak, terutama anak yang di bawah 2 tahun dengan ibu hamil. Nah, bagi yang mampu, yang biasanya kalau masyarakat yang kurang mampu itu belinya tempe, besoknya tahu, besoknya tempe, besoknya tahu. Kita ajak para bapak-bapak termasuk bunda-bunda kan B itu depannya. B. As kan. Bisa iya. bapak, bisa bunda, bisa baby bala-bala maksudnya ya. Ya, Burhan juga Iya, boleh ya. bisa. Itu Om, itu Burhan banyak Om. boleh ya. Itu Om Bisa, Burhan. ya. Ya. Itu Om Burhan, beda lagi. Nah, itu untuk bareng-bareng menyumbangkan kelebihan rezekinya, membantu yang tadi membutuhkan, yang nggak bisa beli daging, ayam gitu. Untuk mengatasi Betul. penurunan angka stunting ini. Iya. Oke, berarti ini menyasarnya buat keluarga-keluarga yang punya resiko untuk stunting itu ya? Iya, keluarga risiko stunting, keluarga tidak mampu yang hamil dan punya anak balita, termasuk calon pengantin atau remaja yang memang dari keluarga tidak mampu, boleh diberikan. Nah, tapi kan kalau satu-satu
kayaknya lama ya. Iya. Walaupun Iya. sudah dari Bapak TNI, Polri, Kejaksaan Semua semuanya sudah ya sudah kan? ikut ya. Nah, sekarang ini makanya kemarin dengan Dinas Koperasi itu dengan dana keistimewaannya. Jadi kita Itu dia Kanca Muda, makanya kita ketemu Aku cinta sekarang. dana keistimewaan. Yes, saya juga cinta. bers nih langsung kan. Iya. Nggak kaleng-kaleng. Untuk kaleng-kaleng Nggak Kanca Muda. kaleng-kaleng. Langsung ribuan yang dibantu. Wah, Kasih tepuk tangan dulu. dong. Tepuk tangan itu. Penonton bayaran gitu ya, tepuk tangan deh. Yes, keren banget ya. Oke, berarti akhirnya ada program yang namanya adalah Bapak BAAS ya? BAAS itu tadi. BAAS betul. Karena B-nya bisa jadi bapak, Bapak, bunda, dan seluruh Bunda. elemen masyarakat itu Iya. tadi ya. Boleh sebenarnya sekarang ada kakak asuh juga sih. Oh, ada kakak kakak asuh asuh. juga. Oke, Kaas. Kaas. Ya, betul. Betul, ya, Kaas ya. Iya, lagi Buat Kaas ya. remaja-remaja ya apa namanya eksekutif muda gitu kan. Ya nggak mau disebut iya. bapak atau Iya. bunda, kakak dong. Oh iya, om dan tante juga boleh. Benar. Itu tadi untuk Catin, untuk keluarga Keluarga yang punya Baduta ya, bawah 2 tahun ya. Bawah 2 berarti ya? tahun, bawah 2 tahun. Berarti akhirnya program apa tadi BAAS. BAAS ini kayak gimana Bu maksudnya? Apakah memberikan bantuannya itu secara tunai kah? Atau teman-teman kalau mau ikutan gimana nih Iya. caranya sih gitu gimana? Nah, itu sebenarnya BKKBN tidak menerima tunai, tapi Oh. memberikan informasi terhadap data. Kalau kemudian diberikannya langsung aja berupa barang gitu. Oh. Telur boleh, ikan boleh gitu. Cuman kan karena kalau dikumulatifkan itu jadi susah. Nah, itu boleh kita tunjuk mitra-mitra toko yang dipercaya, boleh toko, boleh koperasi, boleh apa saja. Yang penting bantuannya nyampe ke sasaran. Oh. Oke. Apakah sudah ada yang terpilih itu? Maksudnya mitra-mitra terpilih khusus gitu di daerah tertentu gitu? Oh. Sudah ada dan bekerja sama dengan TPK, kemudian para donaturnya ya, para bapak asuhnya ini, kemudian dia transfernya ke toko itu, nanti tim pendamping keluarga yang mengambil terus didistribusikan. Nah, ini kalau misalnya Kanca Muda nih pengen ikutan juga nih ya. Boleh, Cara ngelihat informasinya itu di mana ya? Nah, bisa datang langsung ke BKKBN, perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke. Kantor kami di seberangnya Balai Kota, depan Bakso Telkom. Oh. Nah. Oh, situ, Bro. Iya. Bisa hubungi di sana, akan mau ikut jadi bahas boleh. Nanti bahas di mana? Kan ada 5 kabupaten kota nih, Iya. Sleman boleh, Bantul boleh, dari mana saja boleh. Saya mau ngasih ke tetangga saya misalkan, bisa juga. Nanti langsung dikasih tetangganya, tapi laporannya ke kami. Nah, Oh, seperti itu. jadi Biar supaya tercatat nggak ya. double, iya, Ya. supaya kalau nggak double. Betul, Dan betul. biasanya nanti kami kasih piagam penghargaan. Piagam penghargaan ya. Karena sudah berpartisipasi dalam penurunan stunting. Oke, Terbaik banget, terbaik Oke. banget. Nice. Itu tadi kita ngomongin stunting ya. Iya, makanya tadi akhirnya ketemu nih Kanca Muda. Kenapa akhirnya BKKBN dan juga Dinas Koperasi bisa bertemu tuh ya, karena dia yang namanya program ini ya, BAAS itu tadi Kanca Betul. Muda. Benar BAS, banget. Bapak sama Bunda ya. Benar. Bapak asuh anak stunting. Betul sekali. Begitu Kanca Muda ya. Nah, sekarang kita mungkin ngajak ngobrol sama Mbak Ratna. Mbak Ratna. Iya, kita geser sebentar nih ya ke sebelah nih sama Mbak Ratna yang hari ini juga nemenin kita bakal ngobrol-ngobrol soal tadi bantu banting itu tadi ya. Mbak, ya? Bener, permasalahan stunting ini Kanca Muda. Tapi kalau misalnya ngomongin langsung nih ya, kalau Dinkop ini berarti peranannya tuh kayak gimana sih di stunting ini, pencegahan bareng stunting sama ini? BKKBN Yes. ini gitu. Oke, kalau peranan dari kami ya tentunya dalam supply untuk penanganan stuntingnya ya. Dalam hal ini kan kita bantu banting ini program 2 telur sehari gitu. Oke. Tapi ini pun juga kita hubungkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, yaitu pemberdayaan koperasi dan UMKM. Makanya untuk pengadaan telurnya ini Oke. kita menggunakan dari koperasi gitu. Dan koperasinya itu pun yang sudah terdaftar di Sibakul gitu. Kami punya aplikasi pendataan koperasi dan UMKM namanya aplikasi Sibakul Sibakul. gitu. Nah, untuk
produknya sendiri juga kita nggak asal-asalan pilih koperasi, nggak asal-asalan pilih produk yang akan kita distribusikan, karena ini kan nggak main-main ya. Ini kan posisinya kita punya tanggung jawab moral juga untuk bagaimana menurunkan stunting. Jangan sampai kita cuma memberikan kualitasnya yang biasa-biasa aja gitu. Kita juga harus memberikan kualitas yang telur yang benar-benar fresh gitu. Betul, makanya koperasi yang kita pilih untuk mensuplai telur yang akan kita distribusikan untuk penanganan stunting ini juga sudah terkurasi dari market hub gitu. Nah, kita lompat-lompat nih jadinya kan. Market hub itu apa sih? Loh, kita tadi ngomongnya stunting, ngomong dari dana keistimewaan, terus dinas koperasi hubungannya apa? Aplikasi Sibakul, kita masuk lagi di market hub. Market hub ini adalah salah satu menu dari aplikasi Sibakul yang fungsinya adalah dukungan pemasaran online untuk produk UMKM. Jadi nggak cuma UMKM juga ya, termasuk dari koperasi juga gitu. Nah, salah satunya kalau mau masuk di market hub ini memang produknya harus dikurasi gitu. Kenapa kita harus alasan untuk memilih koperasi ini adalah koperasi yang sudah masuk di market hub karena di sana sudah lolos kurasi, sudah pasti kualitasnya baik. Dan sesuai juga dengan standar yang diberikan oleh BKKBN. Karena waktu awal kita berkolaborasi untuk program ini juga kita diawali dengan audiensi waktu itu ya Bu ini ada Pak Kaper juga waktu itu yang ke dinas, kita berdiskusi dengan Kepala Dinas Koperasi dengan Bu Siwi, memaparkan tentang program-program dari BKKBN. Kemudian ternyata ada beberapa program yang memang bisa kita kolaborasikan, salah satunya untuk penurunan angka stunting ini gitu. Nah, kita sembari membantu menurunkan angka stunting, tapi kita juga memberikan pemberdayaan kepada koperasi-koperasi binaan dari Dinas Koperasi. Jadi semuanya dapat gitu, semua dapat manfaatnya gitu, dan sesuai dengan arahan penggunaan dana keistimewaan juga gitu, yang kolaboratif dan juga migunani untuk masyarakat. Seperti itu. Terbaik The best. Nih, saya dengerinnya aja langsung jadi koneknya kayak gini. Langsung connecting the dot ya gitu ya. Nah, yang mikir kayak gini pusing gak? Betul juga. Ya ini. Beliau-beliau ini ya. Akhirnya ada berarti ini lebih untuk ke penggunanya kah, atau mungkin orang yang butuh untuk itu kah? Kalau tadi kan kita ngobrolin seputar yang pengen menyumbang nih. Betul. Kalau di Dinkomnya sendiri berarti untuk yang mau menerima, memberikan supply-nya berarti. Memberikan supply-nya berarti. Ya, kalau untuk penerima kan sasarannya sudah ditentukan Sudah dari BKKBN, tapi itu pun juga masuk dalam diskusi kita di awal pada saat audiensi gitu. Jadi sasaran yang kita berikan program Dua Telur ini juga disesuaikan dengan sasaran yang perlu kita bina juga dari Dinas Koperasi. Jadi kita menyalurkan 3.663 sasaran itu berada tersebar di 15 prioritas Kapanewon miskin yang ada di DIY, karena memang kami juga punya ketugasan di sana gitu. Kita juga perlu menyentuh UMKM dan juga masyarakat yang ada di sana gitu melalui program-program kami yang lain. Nah, tapi karena di situ juga masyarakatnya masih banyak yang miskin, banyak yang membutuhkan tentunya bantuan, dukungan, salah satunya dalam penanganan stunting ini, makanya kita sasarannya kita pilah untuk yang ada di sana. Sebenarnya banyak sekali ya Bu Yuni sasarannya gitu. Sebelumnya tuh banyak sekali kita diberikan daftar yang resiko stunting yang memang sudah stunting juga. Itu banyak sekali, tapi memang kita belum bisa menyasar semua. Makanya tadi ada program BAAS. Jadi kita masih membuka lah kesempatan untuk individu Kancah Muda ataupun dari perusahaan ataupun dari CSR yang lain untuk mengcover dari sasaran-sasaran yang memang Dinas Koperasi belum bisa cover gitu. Bersinergi juga dengan masyarakat. Benar. Dan laporannya jadi lebih enak karena dibantu sama bantu banting ini secara online. Betul. Tapi mungkin Kancah Muda masih belum tahu nih bantu banting. Dari tadi kita bercandaan bantu banting. Apa sih sebenarnya bantu banting ya? Tapi jangan dijawab dulu. Nanti kita bakal balik lagi pastinya Kancah Muda ya. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune di Sidilan. Yo ayo pasti kita mampu dengan Sibakul UKM naik kelas. Dengan Sibakul Koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa.
sketsa ya, Pak? Iya, sketsa udah kita balik lagi ya di Sidilan. Betul. Si Bakul Jaja Deso Milang Kori. Betul. Yang dimana tadi kita masih membahas nih seputar yang namanya bantu banting. Mungkin bisa dijelasin lagi nih. Bantu banting Tadi itu sebenarnya sebenarnya apa singkatan sih? kah? Bener. Atau Iya. program apa sih sebenarnya bantu banting ini, Mbak? Gitu. Benar. Bantu banting ini merupakan salah satu menu yang kita masukkan di aplikasi Si Bakul Jogja gitu, karena kan memang oke. ini merupakan salah satu program untuk mensukseskan daerah kemiskinan juga gitu. Tadi saya sudah sebutkan bahwa sasaran kita ini ada 15 Kapanewon miskin seperti itu. Jadi Yes. aplikasinya memang harus terintegrasi dengan Si Bakul gitu, biar kita bisa lihat link-linknya itu ada di mana sih gitu, program-program kegiatan kami gitu. Nah, kalau disebut tadi singkatan atau bukan, iya memang ada singkatannya gitu. Kalau bantu banting ini singkatan dari Si Bakul membantu bersama menurunkan stunting gitu. Bersama siapa? Ya bersama BKKBN gitu. Karena memang basic datanya kita ambil dari sana, kemudian untuk telur yang akan disalurkan itu juga sesuai dengan arahan dari BKKBN. Karena ini kenapa sih kita memilih telur? Sebenarnya kan ada protein ataupun Yang nutrisi lain. yang lain yang Ada bisa kita substitusi lainnya ya ya. betul. Tapi di situ kan juga sudah ada studinya ya Bu, ada kajiannya gitu yang memang menunjukkan bahwa pemberian 2 telur setiap hari ini cukup efektif untuk menurunkan stunting. 2 seperti telur. itu. 2 telur ya. Betul. Berarti tidak boleh lebih juga ya berarti ya, Mbak ya? Boleh Oh, dong. boleh kalau lebih boleh. Oh, tapi itu minimal. Berarti angka minimal tuh telur. iya, Angka minimal ya. betul gitu. Jadi di aplikasi ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk memonitoring atau memasukkan juga data gitu. Jadi telur yang sudah kita distribusikan itu kita salurkan ke sasaran melalui TPK atau tim pendamping keluarga yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yuni. Mereka ada di setiap kelurahan sasaran kami. Nanti ketika sudah menyalurkan maka di sana akan diisi data-data yang ada di lapangan gitu. Jadi penyalurannya tanggal berapa, kemudian Oke. kondisi awal dari sasaran ini seperti apa. Oke. Kemudian nanti di akhir bulan itu kan kalau di kelurahan itu sering ada posyandu gitu ya, Iya. Bu ya. Nah, itu di sana kan diukur juga. Tadi kan sudah disebutkan stunting itu apa sih? Nah, stunting itu salah satu cirinya adalah mungkin lingkar kepalanya yang kecil, mungkin Yes. tinggi badannya tidak Iya. sesuai dengan normal pada Normal. umumnya di usia itu. Nah, itu akan kita masukkan data-data di sana gitu. Jadi di lapangan dilihat setelah 1 bulan, 2 bulan, karena program ini kan akan berjalan selama 6 bulan. Oh, 6 bulan. Gitu. Nah, itu kita lihat nanti perkembangannya seperti apa gitu. Apakah Oke. cukup efektif gitu sehingga kita bisa kita monitoring di sana, dan jika ada kendala-kendala itu bisa kita atasi, kita lihat melalui pelaporan di aplikasinya ini gitu. Jadi semuanya terkontrol. Kita nggak hanya ya udah ngasih-ngasih aja, kita nggak ada pengawasan di sana. Kita kan juga nggak tahu, jangan sampai nanti telur-telurnya ini dibikin martabak apa kue kering gitu ya toh. Malah mungkin dilumpuhin dijual lagi. Puyuh kan. Malah dijual lagi nanti Iya. ya. Bener. Mangkuk Itu kan kulaan. repot Bener. gitu ya. Aduh. Repot Malah kita jadi itu. campuran nastar. Ciloko, Bro. Aduh. Udah bener juga ya. Dibikin cilok. Jadi ini memang sudah kita rancang dari awal gitu. Yes. Jadi sejak perencanaan kita akan terjunkan bantuan dan juga TPK di lapangan ini, sebelumnya kita juga sudah ada sosialisasi di setiap kabupaten kota yang kita jelaskan bahwa tujuan program ini seperti apa, kemudian nanti penyalurannya seperti apa, distribusinya, kemudian yang harus dilaporkan apa saja, bagaimana cara menggunakan aplikasinya ini, semua sudah kita sosialisasikan di awal, sehingga sekarang kita sudah berjalan 1 bulan lebih. Alhamdulillah kita tidak ada kendala ya. Paling kendala-kendala mungkin kalau misalnya di tempat-tempat yang sinyalnya agak susah saya kira ini kendala yang umum terjadi lah, tapi Minor bukan lah ya. betul, tapi bukan hal yang krusial Krusial. menurut saya gitu. Keren banget loh. Keren. Keren Kalau banget untuk loh. dari teman-teman BKKBN sendiri gimana sejauh ini juga dalam kerjasama dibantu banting dengan Dinas Koperasi? Iya, ini sebenarnya kami luar biasa sekali ya, mengucapkan terima kasih Dinas Koperasi sudah membantu kami dalam penyaluran telur ini, karena tugas kami itu memang edukasi juga salah satunya di lapangan dari tim Oke. TPK kami. Nah, kadang-kadang itu kalau mau ngasih tahu orang, kalau nggak bawa oleh-oleh atau apa itu kan kayak apa sih lo gitu kan, ngasih tahu. Nah, telur ini juga jadi sarana gitu loh buat tim kami, tim TPK, kader itu jadi bisa mengedukasi. Karena saya yakin sebenarnya kalau beli telur itu juga mungkin ada yang mampu ya, kalau dipaksain ya.
Tetapi dengan adanya kita memotivasi mereka setiap minggu gitu kan, otomatis kan mengingatkan mereka, oh was-was ya, jangan sampai anak saya stunting. Kan terus benar akhirnya juga, ya. jadi telur itu dipakai untuk campuran ikan bisa atau yang lain bisa gitu kan. Tadi saya nambahin sedikit sih Mbak Ratna, kalau misalkan kenapa sih telur? Karena telur ini kompleks ya secara gizinya, kemudian murah, terus lumayan kan nggak semua keluarga itu punya kulkas ya. Iya. Iya. Jadi telur ini salah satu makanan yang nggak ditaruh kulkas Juga bisa aman, gitu kan. gitu ya. Kalau dibagi ikan pasti harus habis dong karena Iya. kan besok sudah Sudah busuk. busuk. Benar. Daging juga begitu, kecuali Benar. dikalengin. Dikalengin Betul. sekarang juga ada ini ya Mbak ya, masih ada beberapa Bakterinya. iya. Rawan Iya, gitu. rawan. Untuk Iya. keamanan pangannya juga sekarang kalau makanan kaleng memang kurang disarankan ya. Melalui proses yang sedemikian rupa sehingga kalau yang paling aman, paling murah, paling terjangkau, dan kemudian kalau program ini selesai, masyarakat nggak kaget gitu. Nah, kalau anaknya sudah biasa makan telur, besoknya orang tuanya masih terjangkau membeli, masih meneruskan, masih ya. bisa melanjutkan. Iya, benar Iya, banget, betul. benar banget. Iya. Iya Kalau juga daging, ya. Daging tahun ya. pisan Pak. Tahun Saya, pisan. itu aja saya Mas tahun pisan. Bener banget. Karena Aduh. telur juga ditungguin lama-lama jadi ayam. Ayam pun jadi protein juga ya. Bener. Nah, gitu Itu deh. bukan. Terus Diemin. bertelur lagi anaknya lagi ya. Nah, itu terus aja nggak diternak akhirnya ujung-ujungnya. Nah, ini tadi kan kita ngobrol sama soal Mbak Rat soal aplikasi dan segala Yes. macamnya. Ini apakah ada punya ahli tentang aplikasi peraplikasian di Dinas Koperasi ini, Mbak? Bener. Tadi yang si bakul itu. Nah, kalau untuk dari aplikasi sendiri kita ada tim ahlinya. Kita memang punya tim IT gitu yang sejak awal developing si bakul ini sendiri gitu. Jadi sudah tahu karakteristiknya si bakul seperti apa, kemudian supply datanya yang akan dihubungkan nanti kemana gitu. Nah, ini nanti akan ada Mas Yudi yang Mas lebih Yudi ya? Oke, Mas Mas Yudi Yudi. yang akan Oke. menjelaskan lebih lanjut terkait dengan aplikasi dari Bantu Banting Bantu ini Banting, karena ya. memang yang create aplikasi ini memang awalnya kita kerjasama dengan BKKBN juga ya Bu Yuni. Iya. Cuma kan karena kegiatannya ini melekat di Dinas Koperasi sehingga kami juga membutuhkan data untuk monitoring sehingga aplikasinya ini ditempelkan masuk menjadi salah satu menu di aplikasi si bakul seperti itu. Oke. Kalau Seperti apakah wujud Mas Yudi? ini dia. Nah, itu Bentar ya. dia, Tunggu Gajah Muda Benar. ya. Yo ayo pasti kita mampu dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. Nah, ini dia kan Muda. Kita Nih, sudah udah ada wujudnya nih Gajah Muda. bener ya. Mas Yudi nih. Mas Yudi. Yang ini apa namanya? Yang ini maksudnya si bakul. Si Nah, bakul si ini nih Mas. ini, Mas. Si aplikasi, ini Aplikasi nih. apa nih sebenarnya nih si bakul nih? Tapi si bakul tuh singkatannya apa sih Mas sebenarnya Mas? Coba kita ngetes product knowledge nih. Oh enggak Mas? Beneran, Iya. sistem informasi pembinaan koperasi dan UKM ala orang Jogja, kira-kira itulah Oh. akronimnya ya. Oh iya. Yang memberi nama itu Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah. Produk knowledge itu. Ya. Yoi. Nah, terus berarti Mas Yudi ini adalah salah satu tim IT-nya. Ya, konsultan IT di Oh. Sibakul. Walaupun ada beberapa ya, Oh. salah satu ya. Alright. Nah, ada kesusahan nggak sih Mas dulu waktu bikin ini pertama kali Mas? Enggak sih ya, karena kerjaannya. Kecuali kalau suruh nanam padi ya susah. Di luar field ya soalnya. Iya, susah ya. Oke. Tapi si bakul ini aplikasinya udah bisa di semua App Store dan Play Store ada semua ya Mas ya? Ini si bakul pengembangannya memang masih di Android dan dia web view lah, lebih tepatnya web view walaupun ke web separuhnya sudah aplikasi ya. Karena memang kita harus menyesuaikan teman-teman yang tidak begitu canggih
smartphone-nya kan. Teman-teman UKM kan juga banyak yang HP lawas, apalagi harus berbagi dengan anak-anaknya misalnya. Terus mungkin tahun ini barusan akan dikembangkan aplikasi yang tadi berbasis iOS ya. Karena memang pada kenyataannya secara umum si Bakul Jogja itu sekarang 8 besar Google untuk produk UMKM. Jadi kesempatan pasarnya sangat besar. Dan popularitas itu kami harapkan bisa berdampak positif terhadap transaksi teman-teman yang ada di si Bakul. Nah, karena itu kita juga harus melirik model pengembangan aplikasi yang memenuhi kebutuhan pasar ya. Jadi bukan lagi dari awal kan UMKM nih, karena itu bau-baunya bau-bau pembinaan. Tapi tren sekarang itu kebanyakan bahkan sangat besar itu adalah orang yang cari produk Jogja. Itu yang harus kita bisa tangkap. Produk khusus dari Jogja ya, spesial ya. Iya, bukan lagi UKM. Jadi 90% tuh pengunjung tuh pasar sekarang. Alright, nice itu tadi ya. Kalau ngomongin si Bakul juga tadi sempat disinggung juga tadi oleh Mbak Ratna ya. Mbak Ratna juga. Bantu banting itu sendiri adalah bagian atau sub dari aplikasi si Bakul. Yang juga berkolaborasi dengan BKKBN. Nah, ini kolaborasinya ini tujuannya tuh apalagi sih? Biar apa gitu loh. Maksudnya tuh kenapa akhirnya di dalam si Bakul itu sendiri? Bener. Dari ngomong siapa dulu? Monggo. Oke, jadi kami itu punya sebenarnya sasaran yang kita bantu di program BAS tadi, ya kan? Itu kan tidak banyak, ada yang 100, 200 gitu kan. Masih mudah kita secara konvensional untuk mencatat pelaporannya, kapan dibagikan, pertumbuhannya seperti apa. Nah, dengan programnya yang bersama dana keistimewaan ini kan dahsyat banget nih. 3.663 sasaran. Terus dikasih telur tiap minggu, Pak. Terus nyatetnya gimana gitu kan? Masa pakai buku ini yang walet 15 Kapanewon tiap kelurahan ada, betul. Buku mendring. Masa pakai buku mendring? Nah, kelarnya kapan gitu ngitungnya? Buktinya kalau ngumpulin foto gimana? Ngumpulin ke siapa gitu. Nah, kemudian kami dari BKKBN itu sebenarnya secara teks gitu kita membuat pelaporan. Kemudian yang mengembangkan menjadi sebuah IT itu dari teman-teman Dinas Koperasi untuk memudahkan penyalurannya juga. Gitu. Karena tadi yang telur itu dari market hub itu ya. Jadi kami bisa mempertanggungjawabkan dana keistimewaan ini dengan sangat transparan begitu. Iya. Karena datanya detail semua, flow-nya udah dari si Bakul. Tercatat secara ini ya, apa namanya? Online. Iya. Jadi kapan diberikan, kemudian TPK itu memfoto langsung dimasukkan ke aplikasi. Jadi misalkan dari Gunung Kidul, kelurahan A misalkan, itu ada 100 yang diberikan telur minggu ini. Itu masuk datanya di Mas Yudi gitu. Tapi ada foto-fotonya semuanya ada. Tapi ada nggak Bu yang ini apa namanya yang minggu ini nggak ngambil terus minggu depan minta, kan minggu lalu kan nggak ngambil. Double dong Mbak gitu. Ada nggak sih sebenarnya kasus-kasus kayak gitu di lapangan? Untungnya koperasi binaan Dinas Koperasi ini luar biasa. Jadi selama 1 bulan lebih ini tepat waktu bawanya. Jadi begitu seminggu hari Rebo. Sebelumnya hari Selasa kadang, karena bisa hari Rebo. Ibaratnya hanya mundur enggak ya Mas? Kemajuan enggak ya? Malah kemajuan ya, sehari sebelumnya. Jangan sampai terlambat gitu konsumsi telurnya. Jadi luar biasa sekali. Berarti emang kayak gitu dari ibu-ibunya pun, berarti kalau konsepnya enggak kayak gitu ya, minggu lalu saya enggak ngambil kok, sekarang dapat tempat dong. Berarti ibunya pun sudah punya concern sudah punya concern. Sudah dibina. Bahkan Pak Lurahnya di lapangan itu mengumpulkan semuanya, calon sasaran, diedukasi dulu, disemangati. Bapak-bapak. Iya, betul. Kalau nggak datang, didatengin sama TPK, kader yang membantu. Jemput bola, dianterin. Jangan-jangan bayinya lagi sakit, sehingga ibunya nggak bisa datang. Wow,
Wow. Datanya juga semua udah lengkap itu ada di situ ya. Sudah ada dalam genggaman. Keren. Dalam genggaman. Iya juga lagi. Keren ya. Iya Udah, juga di lagi. sini pokoknya udah datanya. Oh, ini kayaknya belum ngambil nih ini. Oh, nggak datang nih. Nah, Nggak itu datang semua nih. Iya. Udah lengkap. Tapi kan ada kendala biasanya kalau online kayak gitu, Mas. Bener. Masalah sinyal nih. Sinyal, apalagi kalau misalnya besok nih musim penghujan. Aduh. Dulu saya pengalaman KKN soalnya. Ya, walaupun nggak semua tempat ya. Bener. Walaupun nggak semua tempat. Nah itu sempat nggak Mas ada ngalami kesulitan kayak gitu yang misalkan hari itu harus ada pembagian. Sedangkan wah nge-lag atau sinyal penuh Sinyalnya atau nih, ininya iya. penuh gitu. Itu gimana tuh Mas? Sempat ada nggak Mas? Iya, tentu akan ada, pasti akan ada, dan itu sudah kita atasi. Yang pertama adalah layanan minimal dari aplikasi itu mencatat data. Mungkin tidak mengupload gambarnya bisa ditunda, tapi minimal mencatat data. Karena itu yang paling penting. Terus yang kedua, sebetulnya itu bisa ditunda. Misal saya bagi telur dulu deh, karena daerah pegunungan, nanti pas di rumah saya entry. Itu juga memungkinkan sekali. Tapi yang penting pertanggungjawabannya itu tercatat itu sih. Memang kesulitannya tuh tidak ada kesulitan karena hanya bagi telur ya. Hanya tantangannya adalah waktu ya, ketepatan waktu. Jadi jika aplikasi itu bermasalah dalam 1 minggu, berarti kita bermasalah dengan 3.600 data. Jika 2 minggu berarti 7.200 data dan seterusnya. Ini yang harus kita kejar, makanya kita selalu ngawal di awal-awal ini. Terus yang berikutnya, memang aplikasi ini juga ditujukan sebagai penghargaan terhadap ujung tombak lapangan, yaitu TPK, agar kerjaannya itu tercatat, bisa dinilai dan dihargai, kira-kira itu. Jadi datanya juga valid ya, valid ya. Dan juga hasilnya yang disimpulkan itu tidak mengkhianati kenyataan. Misal gini, sebenarnya programnya bagus, tapi karena tidak tercatat dengan baik, akhirnya secara data disimpulkan jelek. Padahal secara lapangan tersalurkan semuanya. Baik, nah itu ya. Terus, nah itu yang juga harus diperhatikan. Makanya untuk tadi kita udah tahu manfaat dari kegiatan ini, dan juga berkaitan dengan banyak manusia, 3.600 keluarga. Betul. Nah itu harus dikawal dengan cukup ketat, sehingga program yang baik ini itu mungkin bisa dikembangkan, walaupun mungkin kita sama-sama tidak berharap stunting berkembang, enggak ya. Enggak tentu. dong, iya. Itu kan yang mau kita lawan. Kita lawan. Hanya istilahnya pola-pola permasalahan seperti ini kita sudah pernah tangani, kira-kira itu, sehingga itu bisa dikembangkan untuk hal-hal sosial lainnya, kira-kira itu sih. Kalau untuk nextnya nih Mas, dari aplikasi Sibakul ini sendiri bakal ada update apakah ke depannya nanti Mas? Masalah kita itu kan masalah kemiskinan ya. Saya melihat Sibakul ini, atau berharap Sibakul ini menjadi salah satu media yang bisa turut serta mengatasi itu. Tadi yang kaitannya dengan popularitas. Kami berharap di daerah-daerah kantong kemiskinan tadi, termasuk daerah yang ini stunting, itu aplikasi ini bisa berperan untuk menggerakkan ekonomi, kira-kira itu. Kedepannya, walaupun tentu bagaimana itu bergerak, itu harus dibicarakan. Cuman yang harus diingat adalah popularitas Sibakul ini terus meningkat, itu aja. Iya, makin banyak yang pakai. Iya, berarti makin Sibakul banyak ini satu aplikasi tapi untuk banyak untuk manfaat. Banyak manfaat ya tadi ya. Gak cuma kita untuk melihat produk-produk Jogja, tapi juga bisa itu bantu banting bantu banting itu juga. Wow. Mungkin kalau bisa dibilang aplikasinya seperti aplikatifnya seperti apa sih gitu. Sebetulnya salah satu sisinya adalah Sibakul ini sekarang cukup berperan dalam melindungi aset ekonomi UMKM DIY, yaitu brandnya UMKM DIY, produk UMKM DIY, dan juga pasar UMKM DIY. Realnya seperti apa? Realnya kalau Mas cari misalkan gudeg Yukjum atau gudeg Bucitro, yang muncul adalah Sibakul.
Bisa. Atau orang Jakarta cari batik. Jangan muncul batik daerah lain dong, batik Sibakul. Atau UKM karena popularitasnya cukup tinggi. Ini memang real ya, cukup tinggi karena banyak sekali yang ingin membayar cukup mahal hanya untuk mendapatkan link di Sibakul sebetulnya. Karena begitu Mas naruh informasi di Sibakul, peluang untuk jadi nomor 1 di Google itu cukup tinggi karena domain authority-nya udah cukup bagus. Langsung top search gitu ya? Iya. Itu kan yang harus kita manfaatkan sebesar-besarnya agar bisa berdampak ke ekonomi tadi. Benar. Cuman mungkin penataannya butuh ahli lain lah. Iya. Nggak bisa sendirian lah kita ya. Iya. Kalau kami kan di teknis ya. Iya. Kira-kira itu. Butuh ahli-ahli yang lain juga, dan bahkan si Bakul ini juga bisa bantu tadi dari si bantu banting itu tadi juga sebenarnya. Tapi kalau mungkin kita balik ke awal dikit ya Mbak ya. Sebenarnya kalau untuk sasarannya si BKKBN ini sendiri untuk resiko keluarga yang stunting banget itu di daerah mana sih Mbak yang mungkin angkanya cukup besar nih? Apakah sebenarnya? di dua daerah Cuma di dua daerah itu aja kah? yang tadi Atau Gunung Kidul sama Kulon Progo itu atau di mana nih ada peningkatan lagi nih gitu mungkin? Iya. Kalau dari data PK, tapi kan ada data pendataan keluarga namanya PK tahun 2022 dan dimutakhirkan di tahun 2003 ini. Itu memang Gunung Kidul masih tinggi ya dibanding daerah lain, kemudian disusul Kulon Progo. Tapi nggak apa-apa, keluarga risiko stunting ini kemudian bukan menjadi seperti momok ya, tapi justru ini menjadi menggugah para keluarga kita semua. Kita jadi lebih aware kan? Ya. Aware juga. Karena ini juga kami di BKKBN ini banyak dihubungi mitra dan kemudian requestnya langsung bantu Gunung Kidul, bantu Kulon Progo begitu. Jadi memang ada request khusus yang memang mereka ingin bantu ke sana. Terus balik lagi yang tadi ya tentang bantu banting nih, saya mau nambahin luar biasanya adalah dengan adanya bantu banting ini kita ngitungnya nggak susah untuk menilai kenaikan berat badan maupun tinggi badan selama 1 bulan ini sudah bisa dilihat rata-ratanya. Serius? Langsung tercatat Iya. real time soalnya. Real time, ya? jadi monefnya. Jadi ibaratnya grafiknya itu udah kelihatan bergeraknya begitu. Kolek datanya juga nggak sulit karena jadi satu tempat. Betul. Berarti yang menggunakan aplikasi bantu banting ini tuh TPK-nya atau user yang mendapatkan bantuan dari bantu banting ini? Yang menggunakan TPK-nya untuk TPK-nya, laporan, tapi dari admin kan menerima laporannya. Untuk seluruh 3.600 itu bergeraknya itu misalkan di awal bulan, di awal pemberian itu kan dicatat tinggi badan, berat badan. Nanti sebulan kemudian waktunya lagi. posyandu dia kan dicatat lagi. Dan ini sudah sebulan setelah ini kita ketahui nih. Ternyata rata-ratanya memang naik tingginya 112 gram kalau tingginya 2,22 cm. Terkontrol berarti ya. Rata-rata kenaikannya. Artinya kalau naik 2 cm selama 1 bulan ini kan berarti ya berguna, berfungsi memang telur ini. Perubahannya signifikan gitu. Tapi rencana program ini bakal berapa lama? 6 bulan itu tok. 6 bulan itu aja. Atau mungkin nanti bakal berkelanjutan nih kemungkinan gitu. Iya. Jadi nanti kita evaluasi selama masih ada ini dana keistimewaan membantu kita. Jadi umur-umur yang masih dalam kategori resiko, yang masih belum 2 tahun, masih 1,5 tahun, mungkin bisa mendapat bantuan lagi sampai lulus. Ya, 2 tahun tuh lulus. Oh, 2 gitu. tahun ya. Tidak stunting, ya. ibaratnya sudah di zona aman. Walaupun masih harus tetap kita pantau pertumbuhan balita kan. Tapi paling tidak untuk stuntingnya sudah di zona aman, udah di usia 2 tahun ke atas. Alright, intinya 2 tahun ya. Pokoknya itu yang tadi di awal juga kita udah dijelasin bahwa usia krusial banget sebelum lahir, saat kehamilan, kemudian juga sampai usia 2 tahun. 1000 HPK. 1000 HPK. 1000 HPK. 1000 HPK. Itu. Hari apa Mas? Mas Didi nih tahu nih? Hari pokoknya kehidupan ya terakhirnya. Hari pertama kehidupan. Hari pertama kehidupan. Ya. Karena emang krusial banget di Bener usia-usia itu ya. Jangan lupa pokoknya gizinya dilengkapin Tambahin, terus. bener. Ini juga udah mulai dibantu pakai telur nih. Bener, nih yang Iya, banyak dari banget manfaatnya. bantu banting nih. Ada lagi yang ada belum mungkin yang perlu disampaikan ditambahkan nih. atau Bener disampaikan kepada kanca muda nih. dari BKKBN dan juga dari tim IT nih. IT nih. Ahlinya ahli. Ahlinya Core of the core-nya nih. Bener. Yes,
Jadi Kancah Muda bisa membantu para keluarga risiko stunting bisa melalui Dinas Koperasi juga dengan memberdayakan koperasi-koperasi melalui kami. Nanti keluarga risiko stunting tersebut datanya akan kita berikan untuk mendapat pendampingan atau pengasuhan dari kakak, bunda, bapak asuh anak stunting gitu. Semoga kinerja baiknya tetap bisa berlanjut terus dari BKBN dan juga Dinas Koperasi dan juga dana keistimewaan pastinya. Bener banget. Dengan si bakulnya ini dan bantu-bantingnya mungkin apa yang kita alami sekarang mungkin lakukan ataupun makan selama 1000 hari pertama kehidupan akan memberikan konsekuensi yang panjang terhadap di masa depan. Itu intinya di situ ya. Yo ayo pasti kita mampu dengan si bakul UKM naik kelas dengan si bakul koperasi tetap jaya.